Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Pontewa, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, ibadah ini ditabiskan dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Bermacam-macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai ayat yang ke-36 yang menyatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ia menyatakan, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukar lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikan ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu.
kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, berikanku dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Berikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab kami diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah masing-masing. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, biar hamba menyampaikan firman-Mu dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman ini tetap menguatkan kami untuk kami terus berjalan, terutama menghadapi masalah-masalah pandemi COVID-19 yang kami rasakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-puji
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom untuk kita semuanya. Kita tetap bersyukur pada saat ini kita bisa berjumpa, walaupun tidak secara langsung, namun melalui kanal YouTube GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Pada minggu ke-6 sesudah Paskah, kita belajar firman Tuhan yang terambil tadi dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, kota Korintus terkenal sebagai kota yang tertua dan kota terkemuka di Yunani kuno. Kota ini adalah kota yang sangat kaya dan kota yang makmur. Mengapa kota ini menjadi kaya? Itu disebabkan karena letak posisi dari kota tersebut sangat strategis, di mana kota ini terletak di tanah yang genting, yang juga disebut sebagai terusan Korintus. Terusan Korintus ini tidak lebar, dan di sebelah timur dan baratnya terbentang laut, sehingga kota Korintus menjadi pusat perdagangan antara negara-negara timur dan juga negara-negara barat. Itulah yang menyebabkan kenapa kota ini menjadi kaya. Selain terkenal menjadi kaya, kota Korintus juga terkenal sebagai kota kenajisan, karena di kota tersebut berdiri sebuah kuil Dewi Aphrodite atau Dewi Cinta Kasih, yang di dalamnya disediakan 1000 pelacur. Bagi mereka yang beribadah kepada Dewi Aphrodite, mereka berhubungan dengan pelacur-pelacur tersebut. Itu sungguh mengerikan, saudara kekasih. Jadi sekali lagi kota Korintus adalah kota yang mana dikenal juga sebagai kota kenajisan atau kota yang bejat. Namun, satu hal yang membuat kita gembira dalam pembacaan kita pada saat ini, di tengah-tengah kondisi kota seperti itu, Tuhan Allah yang berkuasa itu mendirikan jemaat yang besar di kota Korintus lewat hamba-hambanya, baik itu Paulus, Silas, Timotius, Aquila, dan juga Priscilla yang ada. Sehingga berdirilah jemaat di kota Korintus. Jemaat kota Korintus terbentuk juga dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada dari Yahudi, Yunani, Romawi, kaum bangsawan, dan juga pejabat kota, bahkan juga pedagang-pedagang kaya, serta buruh dan juga budak itu sendiri. Nah, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat jemaat di kota Korintus juga dikenal sebagai jemaat yang karismatik, yang problematik. Jemaat karismatik adalah jemaat yang juga diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 12, mereka diberikan karunia untuk berbahasa roh, bernubuat, dan juga menasihati dan lain sebagainya. Juga dikatakan jemaat yang problematik. Kalau kita belajar melihat sejarahnya dari jemaat Korintus, memang saat ketika Rasul Paulus meninggalkan mereka untuk melakukan pelayanan di tempat berikutnya, timbullah perpecahan. Begitu banyak masalah yang terjadi di jemaat itu. Ada masalah problem terkait tentang pengidolan tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan. Ada golongan yang mengidolakan Paulus, ada yang mengidolakan juga Apolos yang ada. Ada juga masalah terkait dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, di mana masing-masing jemaat membanggakan diri, tidak dipakai untuk membangun kehidupan korona mereka satu dengan yang lain. Bahkan problem yang ada dalam pembacaan kita pasal 11 ayat 17 sampai 23 adalah problem dari cara mereka yang salah untuk mengadakan perjamuan malam. Perjamuan yang malam yang sudah dimulai ditetapkan oleh Tuhan Yesus saat Ia menyerahkan dirinya di kayu salib demi keselamatan dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh sebab itu dari masalah-masalah yang ada, disinilah Paulus yang mendapat kabar dari keluarga Khloe membuat dan menulis surat kepada jemaat Korintus. Tujuannya adalah untuk menasihati mereka, untuk menyadarkan mereka supaya mereka memiliki lagi sikap kekristenan yang sejati, menjadi kesaksian baik di tengah-tengah kota Korintus pada saat itu. Nah, dalam ayat yang ke-17 di sana katakan bahwa Paulus menulis surat dengan mengatakan dia tidak memuji pertemuan-pertemuan yang dilakukan jemaat itu,
karena menimbulkan keburukan bukan kebaikan. Apa keburukan yang ditimbulkan oleh jemaat tersebut? Dalam ayat 18, di sana katakan yang pertama adalah terjadi perpecahan. Perpecahan terkait dengan karunia-karunia yang mereka dapatkan itu sendiri. Dan ada juga penggolongan-penggolongan yang ada. Penggolongan jemaat untuk penggolongan jemaat Paulus dan penggolongan jemaat Apolos yang ada. Nah, itu yang dikatakan ada perpecahan. Namun di dalam ayat 19 kita bisa melihat dan menemukan di sana bahwa Rasul Paulus melihat perpecahan itu dari sisi positifnya juga. Dia melihat bahwa harusnya ada perpecahan. Mengapa dikatakan harusnya ada perpecahan? Karena dengan ada perpecahan, ada perselisihan, ada masalah di jemaat, itu merupakan satu ujian iman bagi mereka untuk menunjukkan kepada mereka siapakah yang bisa tahan uji dan tidak, siapakah yang bisa menunjukkan kekristenan yang sejati, yang sesungguhnya kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemudian hal yang kedua, jemaat yang terkasih, keburukan ini ditimbulkan tadi di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Di sana dikatakan bahwa di dalam perjamuan malam itu kita melihat terjadi perselisihan yang dipicu oleh orang-orang kaya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Saya mengajak untuk juga kita mengetahui bahwa sebelum mereka memasuki perjamuan malam, ada kebiasaan jemaat-jemaat pada saat itu termasuk jemaat Korintus, di mana mereka melakukan perjamuan kasih atau perjamuan agape. Dalam perjamuan kasih, mereka diharapkan untuk membawa makanan masing-masing. Kemudian makanan itu diletakkan di atas meja untuk dimakan bersama. Namun, di dalam firman Tuhan disampaikan terjadi perselisihan. Karena orang-orang kaya yang telah datang lebih dahulu, yang membawa makanan lebih banyak itu sudah makan lebih dahulu dan mereka makan sampai habis. Mereka tidak menunggu jemaat-jemaat yang lain, saudara-saudara mereka yang lain yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan, mereka yang juga lapar, mereka yang juga masih bekerja sebagai budak dan buruh yang ada. Mereka tidak menunggu. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, Paulus juga mengatakan kepada mereka dalam ayat 22, ya, sebaiknya kalian makan di rumah dulu. Tidak menjadikan bahwa dalam satu pertemuan perjamuan malam yang ada bukan merupakan satu kesempatan bagi jemaat itu untuk meluangkan nafsu mereka sepuas-puasnya menikmati makanan dan minuman yang ada. Dan kemudian dari dua keburukan ini, Paulus juga menambahkan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka bahwa dengan perjamuan malam yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dia terima dari Tuhan Yesus, bukan dari rasul-rasul lain, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian itu diteruskan kepada jemaat-jemaat yang ada. Dan satu hal yang juga harus dipahami di sini, bahwa dalam perjamuan malam, peraturan yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus yang telah dia terima dari Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa dalam perjamuan malam itu harus menunjukkan keseharian, kesatuan, kebersamaan, ada saling berbagi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kalau kita bisa baca dalam ayat-ayat berikutnya tadi dikatakan di sana. Kemudian saya mengajak kita untuk membaca ayat-ayatnya yang ke-33. Ada satu firman Tuhan di sana yang sangat menarik, di sana disampaikan. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nanti kalah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ini yang juga harus kita baca, karena masih menyambung dari ayat 1 sampai 23, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa aplikasi yang harus kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, sebagai jemaat Tuhan, di sini kita juga minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita bisa hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan.
Kita tidak boleh hidup dalam kehidupan yang egois, dalam kehidupan di dalam keserakahan yang ada. Kita tidak boleh hidup dalam kepentingan, keuntungan, dan kesenangan kita sendiri. Kita harus menunjukkan sikap kepedulian dan kasih kepada saudara-saudara kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu makanan, baik itu juga minuman, kalau kita menyadari itu sebagai satu sarana untuk mewartakan cinta kasih Kristus kepada sesama kita. Dalam saat ini, dalam kondisi yang tidak nyaman, salah satunya dengan pandemi COVID yang ke-19, kita diajar untuk juga peduli dan saling berbagi. Ada kesehatian, ada kesatuan, ada kebersamaan, terutama kita sebagai orang-orang percaya pengikut Tuhan Yesus. GPIB Immanuel Bukana Mataram sudah melakukan berbagi sembako dalam tahap yang kedua. Dan nanti juga akan melakukan tahap berikutnya di bulan-bulan berikutnya, selama masih ada pandemi juga COVID-19. Nah, sekarang kita terpanggil sebagai pengikut-pengikut Tuhan secara khusus untuk melihat saudara-saudara kita, khususnya mereka yang terdampak COVID-19. Mari, jangan kita menunggu siapa yang menyusul untuk terus berlomba melakukan kebahagiaan, melakukan kebaikan-kebaikan untuk hormat dan puji nama Tuhan. Ini yang harus kita sadari, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita gerakkan hati kita bersama untuk melakukan bersama. Kita tidak hanya duduk mendengarkan firman Tuhan, tetapi mari kita menunjukkan aksi nyata kita ya. Dan yang kedua, kita juga belajar bersama-sama bahwa supaya kita bisa mengatasi keegoisan dan keserakahan kita harus belajar untuk bersyukur dengan kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya Bapak, Ibu, dan Saudara kita dengan sikap yang kita lakukan sebagai orang Kristen, orang lain juga akan memuji kehidupan kita, terutama memuji Tuhan, dan mereka tidak akan menyalahkan kita dan mengutuk dan menghina kita dengan kelakuan keegoisan, keserakahan, kerakusan kita yang ada. Mari terus menunjukkan kasih Kristus, belajar berbagi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tetap kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama, yang mengajari dan mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kekristenan yang kami jalani, kami tidak hidup dalam keegoisan dan keserakahan. Biarlah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, apapun itu bentuknya, bolehlah kami salurkan, kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang lemah, yang miskin, yang menderita, sesuai dengan firman-Mu yang ada Tuhan. Dan sesuai dengan keteladanan yang Tuhan Yesus berikan, di mana Tuhan Yesus juga berbagi hidup dengan rela berkorban, mati di kayu salib untuk keselamatan bagi kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan mengampuni semua bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di muka bumi ini, termasuk negeri Indonesia yang kami cintai. Tuhan memberikan pemulihan dengan kondisi yang tidak nyaman yang kami rasakan bersama terkait dengan pandemi COVID-19. Berikan hikmat dan kemampuan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang ada, dari pusat sampai ke daerah-daerah yang ada Tuhan. Dan biarlah mereka yang juga berjuang, baik itu mereka yang berjuang karena terkena dampak COVID-19, mereka yang berjuang karena juga mereka yang sudah terkena COVID-19, mereka yang juga terisolasi dengan COVID-19, mereka yang berjuang untuk juga mencegah, menyembuhkan mereka yang menderita dalam hal ini tim medis, TNI dan Polri dan sebagainya. Tuhan, lindungi dan berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami setiap jemaat-Mu, biar kami juga memberikan sebuah contoh yang baik Tuhan. Walaupun kami juga sakit, walaupun kami juga berkekurangan, kami juga dalam penderitaan, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berbagi kasih Tuhan, sehingga baik masyarakat di mana kami tinggal di NTB pada saat ini diberkati oleh-Mu Tuhan lewat keberadaan kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus memang
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Karena itu, kami mempersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk memasuki amanat pengutusan. Masukilah kehidupan yang baru, bertekunlah di dalam iman, pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya pada kasih dan anugerah-Nya, serta tetaplah semangat dalam memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat, marilah berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.